Di tengah orasinya, tembakan yang dilepaskan mengenai telinganya Donald Trump terkena hampir meleset cuman 0,5 cm ke bagian kepala Donald Trump. Mungkinkah Thomas adalah tubuh yang melakukan, tapi bukan otak dari aksi ini? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Aku tau kalian ngerasanya bahwa aku selalu ada kan, minggu-minggu lalu juga tetap upload, tapi aku udah gak ada di studio ini selama seminggu karena video minggu lalu itu di pre-film. So it's so good to be back. Dan sebenarnya aku tuh udah gak sabar banget untuk membahas materi yang udah banyak banget dari kalian request kali ini. Jadi make sure kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tombol subscribe-nya dulu. Dan hari ini kita akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalan dalam penyerangan atau percobaan pembunuhan Donald Trump. Kalau misalkan kalian gak hidup di bawah batu gitu, pasti kalian udah ngeliat foto ini. Foto yang sesaat setelah diambil langsung dibilang sebagai foto yang akan go down in history atau akan tertulis sebagai bagian dari sejarah. Salah satu dari capres Amerika Serikat yang saat ini sedang berkampanye, Donald Trump, diserang saat sedang berkampanye di Pennsylvania pada 13 Juli tahun 2024 kemarin. Di antara beberapa peluru yang ditembak oleh sang pelaku, salah satunya mengenai telinga Donald Trump, hanya meleset 0,5 cm dari kepalanya. Dan melesetnya itu juga gara-gara Donald Trump kebetulan menolehkan kepalanya. Had he not done that, kalau aja dia tidak melakukan hal itu, pasti headlines di seluruh dunia akan sangat berbeda. Tapi guys, ternyata banyak orang yang menyadari adanya kejanggalan-kejanggalan aneh dari tragedi ini. Bagaimana dengan penjagaan seketat itu? Seorang pria muda bisa naik ke sebuah gedung, mempersiapkan senjatanya, sampai mengeksekusi aksinya. Siapakah orang itu? Dan bagaimana Secret Service bisa kecolongan? Beserta beberapa kejanggalan lainnya kita akan bahas malam ini. Langsung aja Neroris, this is your request. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Neroris, sebenarnya aku yakin bahwa nggak ada satupun dari kalian yang tidak tahu siapa itu Donald Trump. Dia adalah seorang pebisnis, anaknya pebisnis juga yang sangat sukses, celebrity, reality TV star. You're fired. You're fired. You're fired. Dan sempat juga menjadi mantan investor, yang sempat juga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45, menjabat dari tahun 2017 ke 2021. Dengan segudang prestasi dan kontroversinya, sebenarnya Donald Trump ini bisa dibilang sebagai orang yang lumayan kayak menarik. Sebenarnya kata kontroversial itu tepat banget untuk Donald J. Trump. Setelah satu periode dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia akhirnya digantikan oleh Presiden Joe Biden. Tapi sekarang hampir selesai nih masa jabatannya Presiden Joe Biden, Donald Trump memutuskan untuk kembali menyalonkan dirinya sebagai Presiden untuk Amerika Serikat. Sebenarnya dia tuh adalah calon dari Partai Republik. Masa kampanye pun dimulai dan mereka pun mulai melakukan misi kampanyenya masing-masing. Dan untuk menyukseskan pencalonannya, pada Sabtu 13 Juli tahun 2024 kemarin, Donald Trump melakukan sebuah kampanye di Butler, Pennsylvania, tempat di mana dia akan secara resmi dicalonkan sebagai kandidat presiden yang diusung oleh Partai Republik. 18:02 naiklah Donald J. Trump ke atas panggung untuk mulai memberikan speech dia, pidato dia. Di tengah orasinya, 18:12, sekitar 10 menit sejak dia mulai berbicara, tiba-tiba dia nengok ke arah Videotron dan mulai memegang telinga kanannya. Siaran langsung pun menunjukkan bahwa dari telinganya itu mulai mengucur cairan merah dari tubuh kita. Lalu datanglah Secret Service atau paspam capres jatuhnya ya, yang mulai mengelilinginya dan mengindikasikan adanya penyerangan terhadap Donald J. Trump. Trump lalu berjongkok di belakang mimbar untuk melindungi dirinya. Para pendukung langsung menjauhi area. Terlihat bahwa orang-orang sedang panik dan tim pengaman itu mulai membuat blokade, mengangkat Trump untuk mengamankan dirinya. Pas dia mau diamanin, dia tuh sempat ngomong gitu di panggung, kelihatan dia ngomong kayak sepatu saya, kayak sepatunya dia lepas, gimana ceritanya nggak tahu. Dan sesaat sebelum dia dikeluarkan dari panggung itu, dia menyempatkan untuk melakukan sebuah pose. Ini adalah pose yang akhirnya menjadi foto headlines di seluruh dunia, di mana dia mengepalkan tangannya sambil mengatakan fight. Sesaat setelahnya dia berbalik dan menjauh dari kerumunan. Trump
kemudian masuk ke dalam mobil SUV-nya dan lagi-lagi dia mengangkat kepalan tangannya, berbalik sebentar ke arah kerumunan. Dan barulah ketika mobilnya Donald J. Trump bergerak menjauh, pasukan keamanan bersenjata lengkap pun bergerak ke lokasi kejadian. Kejadian yang super menegangkan ini menyebabkan 2 orang terluka dan 1 orang lainnya kehilangan nyawa mereka. Diketahui setelahnya bahwa ternyata kan yang dilepaskan itu ada beberapa, guys. Hanya 1 yang akhirnya mengenai telinganya Donald Trump, dan itu pun terkena kayak hampir meleset cuman 0,5 cm dari posisi aslinya yang mestinya terarah ke bagian kepala Donald Trump. Jadi kalau misalkan itu tidak meleset, akan terekam di live TV pada saat itu, siaran langsung pada saat itu, kepalanya Donald Trump mungkin pecah di depan semua orang. Untungnya setelah 26 detik penyerangan, salah satu dari sniper Secret Service berhasil melumpuhkan sang penembak, dan sang penembak pun langsung kehilangan nyawanya di tempat. Dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sang pelaku, diketahui bahwa dia adalah seorang pria berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Matthew Crooks atau Thomas ini adalah seorang asisten ahli gizi di sebuah panti jompo yang berada di seberang rumahnya di Bethel Park di pinggiran Pittsburgh. Thomas baru aja lulus SMA di tahun 2022 kemarin. Menurut salah satu teman SMA-nya, emang semasa sekolah Thomas itu adalah korban bullying. Dia pendiam, sering menyendiri, dan katanya kalau dia lagi jalan dia tuh tidak memiliki ekspresi. Dari sikapnya, Thomas tuh padahal kelihatannya kayak nggak tertarik gitu sama dunia politik. Dia sukanya main game, merakit komputer. Sama sekali nggak kelihatan, kata orang-orang di sekitarnya, kalau Thomas itu mampu melakukan sebuah kekerasan, apalagi sampai mencoba untuk mengakhiri hidup seorang mantan presiden. Dan setelah akhirnya dia dilumpuhkan, FBI pun langsung mencoba mencari dan melakukan penyelidikan terhadap Thomas. Mulai dari gimana dia bisa melakukan hal ini, mengeksekusi aksinya, dan apa kira-kira motif dia. Penyidik akhirnya berhasil mengetahui pergerakannya Thomas selama 48 jam sebelum kejadian. Diketahui bahwa Thomas itu sempat mampir ke beberapa tempat di pinggiran kota Pittsburgh, dan di hari Jumat, Thomas itu pergi ke sebuah lapangan tembak di mana dia itu terdaftar sebagai anggota. Keesokan paginya, Thomas pergi ke Home Depot untuk beli tangga setinggi 5 kaki atau sekitar 156 cm. Dia lalu mampir ke sebuah toko senjata untuk beli 50 butir amunisi. Lalu dia menyetir mobil Hyundai Sonatanya selama 1 jam ke tempat kampanye Trump di Butler, Pennsylvania. Sampai sana dia parkir mobilnya di sebuah pom bensin yang jaraknya tuh sekitar 600 meter dari lokasi kampanyenya Donald Trump. Jam 17.00 waktu setempat, Thomas terlihat sempat berjalan-jalan di sekitar tempat kampanye di belakang kerumunan. Dan pas dia jalan-jalan itu nggak kelihatan kayak dia ini lagi bawa senjata. Tapi menurut penyelidikannya FBI, ternyata senjata yang dibawa Thomas dan digunakan Thomas itu memiliki popor yang bisa dilipat. Jadi dia tuh nggak kelihatan kayak dia lagi bawa senjata. Thomas kemudian berjalan ke gedung terdekat, dia memanjat unit AC, akhirnya dia berhasil naik ke atap gedung, dan setelah itu dia pindah ke gedung yang lebih tinggi di sebelahnya. Thomas menggunakan sebuah senjata semi-otomatis model AR-15 Assault Rifle yang dimiliki oleh ayahnya. Akhirnya dia melepaskan beberapa peluru, dan akhirnya salah satunya mengenai telinga Donald Trump. Jarak antara gedung di mana Thomas menembak dan panggung di mana Donald Trump sedang berorasi pada saat itu tuh sekitar 130 meter. Dan sebenarnya Thomas tuh sudah menemukan posisi yang tepat untuk menembakkan pelurunya, tapi Donald Trump kebetulan memindahkan posisi kepalanya di detik yang sangat tepat hingga peluru tersebut hanya mengenai telinganya. Anyways, cuma butuh 26 detik sejak dia menjalankan aksinya sampai dia akhirnya dilumpuhkan. Dan saat tubuhnya Thomas yang sudah tidak bernyawa itu diperiksa, FBI itu menemukan bahwa di tubuh Thomas terdapat sebuah detonator atau pemicu bahan peledak yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan ternyata pas FBI mengecek mobilnya Thomas, di bagian bagasi mobilnya itu udah terdapat sebuah kotak logam yang berisikan bahan peledak. Karena temuan tersebut, akhirnya FBI menduga kuat bahwa Thomas itu nggak cuma ingin menembak Donald Trump, tapi juga ingin meledakkan sesuatu dari jarak jauh. Teori dari para penyelidik adalah bahwa mungkin penembakan
yang dilakukan oleh Thomas itu hanyalah pengalihan perhatian sebelum dia meledakkan mobilnya dan mengenai lebih banyak orang. Oh iya, mobilnya di pom bensin, jadi kalau misalkan meledak, bakal gede banget ya. Nah, penyelidik itu juga mencari tahu gimana kok bisa nih si Thomas tuh punya bom gitu di mobilnya. Tapi anehnya, pada saat sang penyelidik itu mencoba untuk mencari nih, memeriksa riwayat pencarian Google search di HP dan komputernya Thomas, mereka nggak nemuin jejak apapun yang mengindikasikan bahwa Thomas itu mencari tahu gimana caranya dia bisa bikin bahan peledak buatan sendiri. Alias, tidak ada bukti sama sekali yang bisa ditemukan sama FBI yang menunjukkan bahwa Thomas itu memang sudah mencoba merencanakan skema ini sendiri. Thomas tuh sebelum melakukan aksinya sempat mencari foto Donald Trump sama Joe Biden. Dia mencari tanggalnya Donald Trump kapan akan berkampanye, dan dari temuan itu FBI sempat menduga bahwa kayaknya ini gara-gara politik. Mungkin dia ini memiliki pandangan berbeda, alias dia itu adalah seorang Demokrat yang tidak setuju sama Partai Republik. Nah, lebih anehnya adalah ketika FBI menggeledah rumahnya Thomas, sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Thomas mencoba menghabisi Donald Trump karena pandangan politiknya. Malahan ditemukan bahwa Thomas itu ternyata adalah seorang pendukung Republik, partai yang sama partainya Donald Trump. FBI tambah bingung lagi lah. Kok? Akhirnya FBI mencoba untuk mencari tahu apa aja nih yang dialami sama Thomas selama dia sekolah. Diperiksa kamarnya, dibobol data, dan ditelusuri semua riwayat browsernya, diwawancarai keluarga dan teman-temannya, sampai dicari tahu nih apa aja yang dilakukan Thomas beberapa hari sebelum kejadian. Dari situ aja FBI nggak bisa nemuin apapun, guys. Nggak ada petunjuk satupun tentang pola pikirnya Thomas sampai dia melakukan hal ini kepada Donald Trump. FBI akhirnya menarik kesimpulan bahwa kasusnya Thomas ini harus didalami selama berbulan-bulan, nggak bisa langsung ditemukan apa motif dari kelakuannya. Kalau yang kita bahas barusan aja bisa dibilang sebagai sebuah kejanggalan, guys. Ternyata publik dan netizens itu melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lainnya yang ada di kasus ini, terutama di hari H. Pertama, ngelihat video ini lagi aja, mungkin kalian juga ngerasa, kok banyak yang janggal ya di sini. Dan pasti kalian teroris punya pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri. Berdasarkan beberapa narasumber yang ada di lokasi, katanya Thomas itu naik ke atas gedung itu cuma beberapa saat sebelum dia menembakkan pelurunya. Lalu kenapa tim penjagaan pada saat itu bisa membiarkan ada seseorang yang naik ke sebuah gedung yang sebenarnya jaraknya lumayan deket nih dari tempat seorang mantan presiden dan calon presiden sedang berkampanye? Apalagi di daerah itu, di tempat itu, di lokasi itu nggak banyak gedung-gedung tinggi yang mestinya lebih mudah dong untuk diamankan. Mantan perwira khusus Angkatan Darat Amerika Serikat Joe Kent juga ikut bertanya-tanya, guys, kenapa Secret Service tidak mengamankan titik akses ke gedung yang dinaiki sama Thomas. Nah, Kepala Secret Service Kimberly Cheadle mengatakan bahwa dia nggak menempatkan seseorang pun atau petugas di atap gedung tersebut karena atapnya itu tinggi dan miring. Atap tertingginya itu miring. Oke, Jehan, atap tertingginya itu miring. Jadi lebih baik gedung itu diamankan dari dalam. Aku nggak tahu dia biasanya di bangunan seperti apa yang atapnya nggak gini. Mungkin kalau nggak ada rooftopnya dia kayak not my kind of building. Minimal helipad. Minimal ada itulah full rooftop. Infinity pool. Minimal infinity pool, betul. Buat apa ada orang di atas itu kalau nggak ada infinity poolnya? Selain itu, beberapa saat setelah Thomas itu udah melepaskan pelurunya, dia sudah mulai menembak. Diketahui bahwa petugas keamanan atau Secret Service yang waktu itu lagi menjaga itu sempat kesulitan untuk melumpuhkan Thomas. Kata orang-orang yang pada saat itu ada di lokasi, waktu itu udah kejadian nih, Thomas sudah mulai menembak. Orang-orang udah tahu ada shooter. Itu para petugas mencoba untuk mengeluarkan senjata mereka kayak kesulitan. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Mungkin nggak tapi kalian ngerti lah. Meskipun dia akhirnya dilumpuhkan 26 detik kali ya. 26 detik itu terlalu lama nggak sih? Oke, one thing. Kayak aku pernah ketemu sama Pak Jokowi kan. Pak Jokowi waktu itu udah jadi presiden sih. Tapi pas aku ketemu sama Pak Jokowi, itu aku bisa ngelihat ada orang pas pampres tuh sudah siap dengan senjatanya gitu. Aku nggak takut sama Pak Jokowi, baik banget. Tapi ngelihat senjata di arah kayak ke arah kita tuh rada kayak Pak Jokowi nanya ke aku kayak kamu solonya di mana, itu aku kayak gitu. Pasar, dia kayak pasar Kliwon. Iya Pak, I completely forgot. Gara-gara aku ngeliat ada senjata yang mengarah ke arahku gitu. Masa butuh 26 detik buat kayak
menit loh, itu 26 detik. Kejanggalan berikutnya adalah bahwa ternyata assassination attempt ini atau percobaan untuk sebelumnya sudah sempat disuarakan. Walaupun bukan dari Thomas, jadi beberapa minggu sebelum kampanye ini berjalan, pihak berwenang Amerika Serikat itu mendapatkan sebuah informasi tentang rencana penyerangan kepada Donald Trump yang membuat katanya Secret Service itu diperketat. Walaupun dari informasinya penyerangan ini akan datang dari Iran dan gak ada bukti bahwa Iran ada hubungannya sama Thomas juga. Tapi kalau benar memang ada informasi bahwa Donald Trump itu akan diserang dan katanya Secret Service diperketat, kenapa mereka bisa kecolongan dengan seorang anak 20 tahun yang manjat gedung sendiri, nyiapin senjata sendiri, tiduran di atas atap sendiri, dan melakukan aksinya completely all by himself. Ditambah lagi guys, ternyata tersebar sebuah rekaman. Jadi sesaat sebelum tragedinya terjadi, sesaat sebelum kejadian, orang-orang yang datang ke rally tersebut itu udah beberapa sadar bahwa ada orang aneh yang lagi tiduran di atas salah satu gedung. Coba kalian lihat videonya dulu. Look, they're all pointing. Yeah, someone's on top of the roof. Look, there he is right there. Right there, see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. What's happening? Yeah, look, there he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happens. You went right on the roof again. Nah, video yang barusan itu diambil di 18:09 yang berarti 2 menit sebelum Thomas akhirnya menjalankan aksinya, atau jatuhnya 2 menit sebelum Donald Trump tertembak. Seperti yang kalian lihat di dalam video itu, orang-orang udah terlihat panik ngelihat ada orang aneh di atas gedung, memperingatkan tim keamanan, dan ada juga salah satu petugas yang terlihat mendekati ke arah gedung. Tapi kenapa dalam 2 menit itu nggak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah penyerangannya terjadi? Berdasarkan keterangan dari Sheriff Kepolisian Butler, Pennsylvania, Michael T. Sloop, sebelum penembakan yang terjadi, petugas itu sebenarnya sudah menemukan pelaku di atas gedung dan sempat mencoba untuk menghentikan aksi pelaku. Tapi sang petugas yang menemukan dia itu berusaha untuk memanggil petugas yang lain. Tapi saat dia naik ke sana, Thomas itu menodongkan senjatanya ke arah petugas dan dia takut, akhirnya dia mundur. Lah, kenapa dia mundur? Mending males roti pakai butter. Mana dia jadi pas pampres ditodong senjata? Oke bang, silahkan. Gimana? Tapi kan gini, miring. Tapi kan miring. Nah, ada satu kejanggalan juga yang sempat dikirimin banyak banget teroris ke aku. Pada detik-detik sebelum penyerangan ini terjadi, ada satu perempuan yang duduk di belakang Donald Trump yang bergelagat sangat aneh. Jadi, dia itu seakan sudah menunggu sesuatu terjadi. Dia melihat langsung ke arah Videotron, atau Videotron itu searah dengan gedungnya Thomas. Seakan dia menunggu momen tertentu. Dan ketika akhirnya dilepas dan semua orang menunduk ducking for safety, cewek ini malah nggak kelihatan panik. Dia malah bangun dan mulai mengeluarkan HP-nya untuk merekam. No, watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Take a look at what happened. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the? What the? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking the out. Gimana teroris? Menurut kalian aneh nggak? Atau ada dari kalian yang kayak, oh aneh sih, tapi kayaknya saya akan melakukan hal yang sama deh. Kayak, ini pasti view-nya tinggi banget di TikTok gitu. Do it for the gram. Kasih makan warga Instagram dulu. Nanti aku bisa jual ke TMZ gitu. Atau menurut kalian ini video aneh banget? Karena menurut aku setuju banget sama semua teroris yang ngirimin ini ke aku. It's so weird. Aneh banget. Berdasarkan hasil investigasi FBI, ditemukan bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, Thomas itu sempat mampir ke Home Depot untuk beli sebuah tangga yang tingginya 152 cm. Nah, setelah kejadian, beredar sebuah foto yang memperlihatkan beberapa saat setelah kejadian penembakan
Kan ada nih di fotonya sebuah tangga yang bersandar ke gedung di tempat Thomas melakukan aksinya, tapi tangga itu tidak seperti 152 cm. Bahkan tangganya itu terlihat setinggi gedungnya. Kalau misalnya dipikir-pikir juga ya, buat apa ya tangga 152 cm, aku aja 157 cm dan aku nggak setinggi gedung. Dia buat apa gitu 152 cm? Mau metik belimbing. Nah dari situ orang-orang kayak bentar-bentar, FBI bilang dia pagi-pagi beli tangga 152 cm. Habis itu fotonya tangganya segede gedung. Terus yang bener yang mana? Dari situ FBI memberikan keterangan bahwa oh enggak, tangga yang dibeli Thomas itu emang nggak ditemukan di TKP. Jadi tangga yang ada di TKP itu bukanlah tangganya Thomas. Jadi guys, teorinya adalah orang-orang tuh bertanya-tanya, lah itu terus tangga siapa? Teorinya adalah mungkin tangga tersebut sudah disiapkan oleh siapa? Itu nanti kita masuk ke teori-teori. Tapi kalaupun tangga itu bukan disiapkan, melainkan sudah ada di gedung tersebut, bukannya tangga yang mengarah ke atap mestinya dijaga antara Secret Service yang naik duluan, atau di depannya kek taruh bouncer kek apa kek yang jagain tangga itu biar nggak ada orang yang bisa naik. Oke guys, kejanggalan yang terakhir. Billy Soma, seorang warga sekitar yang bertempat tinggal di sekitar area tempatnya Donald Trump berkampanye, itu bersaksi bahwa pada hari itu sekitar pukul 5 sore ada sebuah van putih dengan plat kendaraan asal Arizona yang terparkir di seberang rumahnya. Awalnya dia nggak mikir apa-apa tentang van putih tersebut, tapi pada malam harinya setelah penembakan terjadi, ada 5-10 mobil polisi datang ke seberang rumahnya Billy dan sekitar 15 polisi keluar dari mobil. Mereka membuka dan memeriksa van putih tersebut dan setelah itu vannya digerek pergi. So I came home a little bit before 5, so I parked there. Didn't really think too much of it. It was the only spot in the whole yard or the whole road that wasn't blocked off. So later on in the night, and we were sitting there and saw cops all lined on the street. Whenever we looked out, we walked outside and saw them opening up his vehicle and everything. When the cop opened it, everybody else jumped back. Anehnya, nggak pernah dikasih tahu ke publik ada penemuan aneh tentang van putih dan kenapa van itu diperiksa lalu diangkut. Padahal berdasarkan keterangan dari FBI, mobil yang dikendarai oleh Thomas adalah Hyundai Sonata. Jadi mobil van putih tersebut punya siapa? Dan apa hubungannya dengan penembakan yang terjadi? Oke, sekarang kita masuk ke beberapa teori-teori simple yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah bahwa kejadian ini merupakan inside job, alias direncanakan dari dalam. Gak sedikit warga Amerika yang percaya bahwa penyerangan pada Donald Trump ini memang sudah direncanakan oleh partainya Donald Trump sendiri. Salah satu hal yang dicurigai oleh netizen selain kejanggalan-kejanggalan yang tadi adalah kenapa gambar-gambar yang diambil pada saat penyerangan itu sangat sempurna. Terlebih lagi, sebuah foto yang diambil oleh seorang kepala fotografer Associated Press di Washington, Evan Fucci, yang memperlihatkan Trump mengepalkan tangannya dengan darah di wajah dan telinganya dan latar bendera Amerika Serikat di belakangnya. Tapi why would they do that? Well, apparently guys, setelah penyerangan ini terjadi dan foto ikonik itu terbuat, banyak pihak yang mulai menyuarakan dan menyatakan dukungannya untuk Presiden Donald Trump, termasuk Elon Musk dan pebisnis miliarder Bill Ackman. Marco Rubio, senator Partai Republik asal Florida yang juga menjadi kandidat calon wakil presidennya Trump, mengatakan bahwa Tuhan melindungi Donald Trump. Bahkan Bernie Moreno, kandidat Senat Amerika Serikat, menjuluki Trump sebagai Legend of America. Jenderal Keith Kellogg, seorang asisten keamanan nasional, mengatakan bahwa penembakan tersebut menunjukkan karakter sejatinya Trump yang akan berjuang dan melawan untuk Amerika Serikat. Apakah mungkin tragedi penembakan ini sengaja dirancang untuk menciptakan image Donald Trump sebagai seorang legenda yang pemberani, tidak takut apapun, seorang patriot dan pahlawan Amerika Serikat? Teori yang kedua adalah bahwa penyerangan ini didalangi oleh Joe Biden atau at least Partai Demokrat. Jadi kalau yang tadi itu dipercaya oleh banyak Democrats, para pendukungnya Trump banyak yang memiliki dugaan bahwa kejadian penyerangan Trump ini didalangi oleh Presiden Amerika pada saat ini, Joe Biden. Jadi sebelum penyerangan ini terjadi guys, banyak banget yang berdebat nih, sebenarnya siapa yang lebih kompeten jadi presiden.
Dan banyak yang mempertanyakan Joe Biden dengan kesehatannya yang semakin menurun. Apakah dia masih fit sebenarnya untuk jadi presiden? Nah, setelah penyerangan terhadap Donald Trump terjadi, orang-orang itu semakin yakin bahwa, oh, kalau misalkan ini terjadi sama Biden, dia nggak mungkin bisa memiliki respon seperti Donald Trump. Para pendukungnya Donald Trump merasa bahwa mungkin saja Biden mencoba untuk mengeliminasi kompetitornya. 8 hari setelah terjadi, Joe Biden mengundurkan diri dari pemilihan presiden Amerika Serikat lalu digantikan oleh Kamala Harris. Banyak banget orang yang merasa bahwa ini sebenarnya sangat signifikan karena orang-orang jadi melihat nih kompetensinya Donald Trump dibandingkan Joe Biden. Dan itu ditambah sama kesehatannya yang semakin menurun, membuat Joe Biden menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Donald Trump setelah 0,5 cm bisa melakukan hal itu. Crazy. Bahkan anggota DPR dari Partai Republik Mike Collins mengatakan bahwa Joe Biden mengirimkan perintah pembunuhan ini. Salah satu senator dari Partai Republik, partainya Trump, mengatakan bahwa kampanye yang disampaikan Biden itu membuat Thomas akhirnya melakukan penyerangan. Selain itu, melalui acara televisi Rusia at Dawn, John Varoli, seorang jurnalis Amerika sekaligus mantan koresponden New York Times di Rusia, Partai Demokrat berada di balik percobaan pembunuhan ini. Partai Demokrat melakukan segalanya untuk menghancurkan Donald Trump. Joe Biden itu adalah seorang teroris. Dia memerintahkan banyak tindakan terorisme terhadap negara Anda, Rusia. Di bawah kepemimpinannya Joe Biden, Amerika Serikat itu menjadi sponsor terorisme terbesar di dunia. Dia juga menambahkan bahwa Secret Service atau badan-badan intelijen Amerika Serikat lainnya itu dikendalikan oleh Biden. Nah, itu yang dia katakan di televisi Rusia. Tapi sebenarnya semua yang dia katakan itu tidak memiliki bukti yang konkret. Next, teori berikutnya adalah bahwa Ukraina itu terlibat. John Varoli itu juga sempat ngomong bahwa dia memiliki dugaan kuat Ukraina itu terlibat juga nih dalam plot penghilangan nyawanya Donald Trump. Di dalam acara yang sama mereka membahas bahwa Biden dan Deep State itu siap menenggelamkan Amerika dan seluruh dunia dalam pertumpahan darah. Jadi seakan bahwa mereka tuh udah siap berperang dalam poin ini. Jadi kayak Biden mau mati sekalian lah gitu. Gue mau lihat perang at least sekali dalam hidup gitu. Gils, nggak mungkin lah. Dan teori yang terakhir sebenarnya berhubungan sama sesuatu yang baru aja kita bahas minggu yang lalu, MK Ultra. Ini salah satu teori konspirasi yang lagi seneng banget aku bahas. Dan sebenarnya kalau misalkan last time kita bahas tentang Hollywood mind control, di mana orang-orang di Hollywood dikontrol sama CIA, sebenarnya MK Ultra itu dari awal kan digunakan sebagai political tool atau senjata politik. Buat kalian yang belum nonton video kita tentang MK Ultra, nanti abis ini bisa ditonton, tapi aku kasihin tahu sedikit. Intinya adalah emang ada teori konspirasi tentang MK Ultra yang ternyata beneran ada, guys. Bahwa CIA itu pernah melakukan proyek pengendalian pikiran manusia di tahun 1950-an. Teorinya adalah bahwa proyek tersebut itu masih dilakukan. Dan kalau kalian pikirin, sama dengan kasusnya JFK, di mana Lee Harvey Oswald tidak sampai ke pengadilan sebelum dia akhirnya. Thomas juga sama, tidak akan pernah bisa memberikan kesaksian dia. Karena 26 detik setelah aksinya, dia udah... Mungkinkah Thomas adalah tubuh yang melakukan, tapi bukan otak dari aksi ini? Ini sebenarnya didukung sama fakta bahwa FBI itu tidak bisa menemukan apapun yang menjurus ke Thomas memiliki kebencian terhadap Donald Trump, malah dia mendukung partainya Donald Trump. Dia tidak memiliki riwayat pencarian untuk membuat ledakan, nggak pernah nyari berita-berita tentang Biden versus Trump, semuanya clean-clean aja, tiba-tiba jadi seorang eksekutor. So far FBI juga belum bisa menemukan motif, sama seperti Lee Harvey Oswald dalam eksekusinya John F. Kennedy. Apakah mungkin ini berhubungan sama MK Ultra? Apakah kalian memiliki teori kalian sendiri? Mungkin penjelasan psikologis, atau mungkin dia caper, mungkin dia mau namanya dikenang di sejarah. Teori apa yang menurut kalian paling masuk akal? Coba komen di bawah aja. I wanna know what you think. Dan menurut kalian, apakah kejanggalan-kejanggalannya ini bisa dibilang kejanggalan, atau menurut kalian ya enggak sih, sebenarnya ini kebetulan aja. Sebenarnya yang buruk emang penjagaannya aja dan nggak ada konspirasi di baliknya. Coba komen di bawah. Apalagi yang harus kita bahas next time. Terima kasih semuanya yang sudah merequest video kali ini, dan semoga penyerangan seperti ini tidak terjadi lagi kepada calon presiden manapun, karena it's quite terrifying. Dan kalau misalkan kalian pikirin lagi, kayak tadi aku bahas di awal ya, kalau misalkan terjadi di depan semua orang, bayangin like how horrible it is for so many people. Kalau misalkan ini benar-benar terjadi dan Thomas nggak meleset, itu nggak kebayang kalau misalkan itu terjadi di depan semua orang dan live terekam. Itu kabar buruk nggak cuma untuk Donald Trump dan keluarganya, tapi kayak untuk semua orang yang ada. Dan aku nggak kebayang sih apa impactnya gitu untuk sejarah. Crazy, gila gimana 0,5
cm bisa merubah sejarah. Merinding mikirinnya. Anyways, Nanoris, stay safe. I love you so much and till next time. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Nasi and oh ya Allah, lupa, udah lama gak syuting nih, kelihatan. 1, 2, 3. Ayo dong, Sabil. Penyerangan Donald Trump. 1, 2, 3, action. Kayak ada kata lainnya deh. Gagal. Telat. Meleset. Bener. Nanoris, sebenarnya aku udah yakin bahwa nggak ada satu kalian pun. Kenapa nggak bisa bahasa Inggris? I'm not even speaking English. Mungkin nggak tapi kalian ngerti lah. Dia memanjat apa 152 cm gitu. Story aja dulu 15 detik itu udah bisa ngasihin informasi, udah bisa endorse 2 story.